Malam. Oke. Hari ini adalah pertemuan terakhir, teman-teman. Pertemuan terakhir di apa namanya? 10 kali pertemuan ya. Nah, ini pertemuan terakhir dan termasuk pertemuan yang terakhir untuk TIU juga, gitu ya. Nah, hari ini kita akan mengulas kembali soal-soal kemarin yang belum selesai dikerjakan. Kita kerjakan hari ini dan nanti ada tambahan materi-materi yang belum disampaikan. Oke? Oke, setuju ya teman-teman ya? Kita lanjutkan ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Eh, atau mungkin ini boleh kita foto terlebih dahulu. Mungkin teman-teman mungkin bisa open cam dulu. Bisa open cam dulu. Nanti saya tidak lupa kalau eh, foto dulu mungkin bisa teman-teman open cam. Atau kalau tidak ya nanti di akhir sesi aja ya. Oke, kita mulai dengan saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, ini sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Oke, Mas Michel. Oke. Teman-teman, kita akan lanjutkan lagi terkait dengan soal yang kemarin terakhir itu kita belum menyelesaikan soal deret yang kemarin sempat kita bahas gitu ya, teman-teman ya. Nah, mungkin saya juga minta bantuan nih teman-teman karena kita udah pertemuan terakhir ini tolong dibantu supaya lebih cepat mengerjakannya. Oke. Oke, nomor satu yang ini. Ada deret A, C, E, G, I, kemudian selanjutnya huruf apakah ini? Kemarin sudah belum ya ini ya? Belum ya? Belum ada coretannya ya. A ke C, C ke E ke G ke I. Oke. A ke C ini melewati B tidak ada. C ke E itu D tidak ada. E ke G, F tidak ada. F, G. Kemudian H, kemudian I. Habis I adalah J. Ya, toh. Habis J adalah K gitu ya. Ini J yang tidak ada, kemudian yang setelah itu yang ditulis adalah yang K gitu ya. Atau bisa dilompat satu. Itu ya teman-teman ya. A ke C ke ke G, I, kemudian lompat satu, melewati J, kemudian hasilnya adalah K. Kayak gini masih cukup mudah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan yang bawah. Untuk deret selanjutnya yaitu A, C, F, J, O. Ada yang mau bantu saya, Mas Misal? Mas Raihan? Mas Maulana? Mas Alan ada? Pak Anissa. Ada. Oh, langsung Mas Alan. Mau jawab ini A, C, F, J, O. Masih ingat ya kemarin ya? A itu angkanya berapa? Satu, C itu tiga gitu ya. Satu, C itu tiga, F itu berapa? A, B, C, D, E, F. Enam, gitu seterusnya ya. F, G, H, I, J, J 10. O-nya berapa O? J, K, L, M, N, O 15 gitu ya. Nah, ini kelihatan tuh ini. Satu ke tiga, ini tambah dua. Tiga ke enam, ini tambah tiga. 6 ke 10 ini tambah 4. Nah, polanya berarti tambah satu terus. Oke, berarti setelah tambah plus 5 yaitu plus 6. Plus 6 berarti 15 tambah 6, 21. Apakah 21 itu? Woi, halo. J itu 10. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Nah, berarti alfabetnya yaitu, U. oke, U ada nggak ini? Ada ya? Oke, bisa ya teman-teman ya? Oke, terus selanjutnya A, B, D, G, K. A, B, D, G, K. Ada yang mau bantu saya? A, B, D, G, K. Jawabannya itu P. P itu Hmm? karena 2, 1, 2, 4, 7, 11.
Itu Oke. 2 tambah 2 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah 4 11, 11 tambah 5 16. Jawabannya P. Jawabannya P. Yang C ya. Ya, Oke, kita cek ya. A itu 1, B itu berapa tadi? 2, D itu 4, 2 G-nya 4 7, 7 K-nya 11 11 ya. Oke, good. Terus kemudian diapakan? ditambah Mm-mm. Ini 1 ke 2, tambah 1 tambah 1, 2 ke 4, tambah 2, tambah 4 2 ke 7, plus tambah 3, 3 7 ke 11, tambah 4 4, habis itu tambah 5. 5. Tambah 5 berarti 16. Apakah 16 itu P? Betul. P. Mbak siapa tadi? Mbak Anissa ya? Oke, Mbak Anissa ini tampaknya seneng sama deret-deret kayak gini ya. Oke, ini udah ya kemarin ya. A ditulis 2 kali, B ditulis 3 kali, C ditulis 4 kali. Setelah itu apa ini? Setelah itu apa? A D. ditulis 2 kali. Iya, D gitu ya. D ditulis, wih, nggak keluar. D ditulis 5 kali. Oke, yang ini mudah ya. Oke, selanjutnya yang ini MLJGC. M ke L. Ini maju atau mundur? Kan LM. Berarti ini mundur ya. Berarti -1 ini. L ke C. J K L. Oh, berarti -2. Mundur 2. Ya toh? J ke G. G. H I J. G. H I J. Berarti -3 ya. Betul ya. -3. Urut ini mesti. G ke C berarti -4. Habis itu -5. Ketemu nggak nih? Apakah -5 jawabannya? Ketemunya A? Nggak ada ya ini ya. M L J G C. Ah ini deh masih tanda tanya ini. -1, betul ya? L A B C D F G H I J K L M -1. J K L J K L. Habis J K L. Selisih 2 baru sampai. Oke. A B C D F G H I J 3 betul. G ke C. G ke C -4. A, B, C, D, E, F, G 4. Habis itu harusnya -5. Nah, -5 itu berarti harusnya balik lagi nih. -5 nih. Habis dari A terus balik lagi ke Z. Ya kan urutannya gitu ya. Balik lagi berarti ini ada B, C, B, A, terus Z, Y, X gitu ya. -5 dari sini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya berarti yang X gitu ya teman-teman ya. Oke, terus selanjutnya yang A, E, I, M, Q. A itu mesti 1, E itu 5, ya tuh ya, 5. Kemudian I, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Itu 9, ya toh. Itu 9, M. J K L M. M itu 13. Betul ya. 13. J K L M N O P. H. H itu 17. Nah, polanya kita cari nih. 1 ke 4. Jawabannya U. Oh, jawabannya apa? U. Oke. Ini +4. Ini +4 Selalu gitu ya. ya +4. Ini +4. Berarti ketemunya juga +4, yaitu 21. dua puluh 1 satu adalah U ya. U. Ya. Good job. Oke, selanjutnya yang Jawabannya F. apa? F.
F. Kenapa? Kok bisa? Itu dikurang-kurang. Pertama itu Mm-mm. 26 dikurang 2 sama dengan 24, terus 24 Mm-mm. dikurang 3 sama dengan 21, 21 dikurang Mm-mm. 4 sama dengan 17, 17 dikurang 5 sama dengan 12, terus selanjutnya Mm-mm. itu min 6. Min 12 6. dikurang ya sama dengan 6. Oke. Sama dengan 6. Benar ya? Sama dengan 6. A, B, C, D, E, F. F berarti jawabannya. Oke. Betul ya? Ada yang lain? Nggak ada? Oke. Teman-teman yang lain? Bisa? Cara ini bisa dihitung min 2 dan seterusnya gitu ya. Selisihnya ya. Kan 26, terus ini 24 tadi ya. Nah, itu dan seterusnya gitu. Bisa ya? Kita lanjutkan kalau teman-teman udah bisa. Nanti ini selisihnya min 3, terus min 4, kemudian min 5, min 6 gitu ya. Nah, ini terus teman-teman cari eh, huruf yang sesuai gitu ya. Oke, ini yang kemarin yang kita udah cuma yang 2G, 4J, 6M ini kemarin kita udah ketemu 8P. Nah, yang lain yang belum. Oke, yang lain yang ini 181, 177, 172, 166. Teman-teman suruh cari titik-titiknya dua. Oke, teman-teman bisa nyari mulai dari jangan lompat dulu, yaitu ke geser dulu. Kuncinya gitu, geser. 181 ke 77, 177. Ini nggak mungkin dikali, ya toh. Mesti dijumlah atau dikurangi. Kalau 181 ke 177 berarti dikurangi. Kurangi berapa ini? Kurangi min, min 4. Kemudian 77 ke 72 berarti min 5. 72 ke 66 berarti ada min 6 ya. Min 6. Nah, ini polanya udah kelihatan kali ini ya. Berarti nanti min 7 setelah itu min 8. Nah, 166 kurangi 7 berapa? 159. Ya toh? 159 kurangi 8, 151. Yang A ya. Betul ya, teman-teman ya? Oke. Terus teman-teman mungkin ada yang ini diam-diam mengerjakan yang lain. Sudah ada yang menjawab yang lain? Ada? Yang ini dulu wes 0369 ini. Udah ada? Ini yang relatif mudah ya. Mending ini. 0 ke 3. 0 ke 3 itu jelas ditambah gitu ya. Kalau dikali nggak mungkin. Ditambah 3. 3 ke 6 itu bisa dikali 2 atau ditambah 3. Ini bisa ditambah 3 atau dikali 2. Dikali 2. Yang 6 ke 9 itu plus 3. Ya, plus 3. Jawabannya 42. Oke, gimana caranya? Itu Ini kali pertama itu 2. ditambah 3 dikali 2 Mm-mm. ditambah 3 dikali 2 Oke, ditambah 3 nah ini berarti ya. Ditambah 3 dikali 2 tambah 3 kali 2 tambah 3. Terus habis itu kali dikali 2. 2. Nah, kali 2 berarti 42 2. dari 21. Iya, 42 betul. Yang ini 74 12 terus titik-titik 12. Nah, ini ketemu soal yang di tengah-tengah kayak gini. Kemarin kalau kita nyari soal yang di tengah-tengah kayak gini gimana caranya? Teman-teman harus nyari kanan kiri nih. Teman-teman bisa cek 7 ke 14 itu bisa kali 2 bisa tambah 7. Tapi kalau tambah 7 kayaknya kejauhan yang lain kita kayaknya nggak ada hubungannya ke 7 ini. Terus 14 ke 12. Nah, ini tentu saja cuma dikurangi 2 ya. Nah, coba yang kanan ini. Yang kanan ini 10 ke 5. 10 jadi 5 itu cuma dibagi 2 ya atau dikurangi 5. Coba dibagi 2 dulu. Terus 12 ke 10. 12 ke 10 itu dikurangi 2. Ya toh. 12 ke 10 berarti min 2. Nah, ini ada ini. Ada min 2 ini bagi ini kali. Nah, kemungkinan ini juga apa namanya? Ada pembagian, ada perkalian gitu ya. Coba kalau kita nyoba urutannya kali dikurangi
terus di sini ada bagi, ya toh, ada bagi. Coba kita bagi dulu. Yang ini habis min 2 ini kita bagi dulu. Bagi 2. Oke, bagi 2. Bagi 2 ketemunya 6. Nah, urutannya kali, kurangi, bagi, habis itu di, apakan ini? Dikali lagi. Iya toh? Kali lagi. Bener nggak? Oh, bener ternyata. Kali kurangi bagi, kali kurangi bagi. Oh, bener. Berarti nilainya 6. Nah, ini kita ngecek kanan kiri, kemudian nanti tempelkan, dicoba masukkan angkanya 8, 10, 6, 14, 16. Ini harusnya bikin soalnya A sampai B-nya itu urutan. Kalau soal yang bagus itu biasanya 6, 8, 10, 14, 16. Urutan dari yang kecil ke besar. Oke, selanjutnya soal yang belum lagi ini. Ada D, Q, G, O, J, M. Nah, jawabannya apa? Teman-teman kemarin sudah kita kasih ini ya, apa namanya? Tabel. Jawabannya M. Jawabannya M. M. Gimana caranya? Itu yang kita lompat, itu Mm-mm, kan D itu 4, mm-mm, G itu 7, terus habis itu I berapa? J itu 10, 4, Oh, kita lompat, ya. 4, 7, 10, baru nanti 13. Itu ditambah-tambah 3 semua. Oke, berarti tanpa harus melihat ini, tanpa melihat ini, tanpa melihat ini, bisa ya. 4 7 7 ke 10 habis itu, ini kan plus 3 terus plus 3 lagi ya. Berarti 13. Nah, 13 itu apa? M ya? Jadi KLM, betul. M. Oke, kok M? Ya betul ya, M ya. J KLM, betul 13 M. Oke. Bisa kita ingat-ingat pakai 5 5 5 atau 5 10 15 A, B, C, D, E. Ini E, ini J, K, L, M, N, O. Ini O gitu ya. Supaya teman-teman mudah ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang agak panjang nih. Ketemu A, C, G, C, E, I, E, G, K. Nah, ini gimana nih kalau ketemu kayak gini? Oke, kalau ini pakai lompat-lompat tadi ya bisa. Ini A ke C ke E. Nah, huruf pertamanya apa ini? Setelah A, C, E, huruf pertama A itu nilainya 1, huruf pertama, C itu huruf ketiga, G, E itu huruf kelima. Berarti huruf selanjutnya adalah ke 7. 7. 7 itu apa? O. G, G. 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 Ya, G. Berarti kalau nggak yang ini itu ya. Hmm. Oke. Nah, selanjutnya yang beda. Oh, yang beda ini H sama I beda, K sama M beda. Berarti salah satu aja udah ketemu jawabannya ya. C ke E, E ke G habis itu apa? Yang kedua. C itu 3, I, E itu 5, G itu 7 ya. 7. Nah, Hmm. berarti habis itu 9. 9. Oke, 9 itu I, I, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, berarti I, ini G. Terakhir berarti M, nanti nggak usah dicari lagi. Berarti jawabannya G, I, M. Gitu ya? Bisa ya? Oke, sekarang 3, 8, 11, 19, 30. Terus berapa? Oke. Ini apa nih? Pola apa Fibonacci. namanya? Iya, betul. Fibonacci. Lah, udah biasa ini Mas Farda nih. Betul, Mas. Ini Fibonacci nih. 3 tambah 8, 11, 8 tambah 11, 19, 19 tambah 11, 30. 30 tambah 39 berarti 49. 49 tambah 30 berarti ketemunya 79. Ya berarti ya. Oke, nah udah mulai terbiasa ya teman-teman ya. Pakai soal-soal yang ada Fibonacci sama kawan-kawannya. Oke, good job. Lanjut masih ada nih. Ya, sebelum ke materi yang lain ya. Oke,
Selanjutnya 4, 6, 8, 20, 60. Terus titik. 62. Wih, siapa yang jawab 62 nih? Saya. Oke, Mas Fardan. Kenapa kok bisa 62? Itu polanya tambah 2 kali 3 tambah 2 kali 3. Oke, good job. Tambah dua. Oke, 62 ya. Oke, good job menemukan ini polanya. Berarti 62. Next. Sekarang yang 10, 3, 7, 5, 4, 7. Nah, ini gimana nih? Ini polanya mundur ini. Maju, mundur, maju, mundur. Mana nih? Ada yang udah ketemu? Set, langsung ketemu. Wih, langsung. A, B, C, D. B. Oke, B. Nah, kenapa Mbak Anissa bisa? Good job. Karena itu 10 ke 7 itu dikurang 3, 7 Mm-mm. 7 ke 4 itu dikurang 3. Terus habis itu Mm-mm. 3 ke 5 itu ditambah 2, 5 ke 7 Mm-mm. itu ditambah 2. Terus habis itu seterusnya Mm-mm. polanya kayak gitu. Oke, good job. Berarti ini satu, yang ini jadi 9. Oke, good job. Sekarang yang terakhir ini 240, 240, 160, 120, terus titik-titik 60. 240. Ah, ini. Oke. Cek, kok terakhir toh? Yang sebelahnya masih ada. Yang 240, ini gimana? Kelihatan ini? 80 mungkin. Hmm? 80, gimana caranya? Nggak tahu yang. Oh, nggak tahu. Tapi bener. Tapi bener. 80 bener. Ini insting apa Mas Fardan? Heeh. Ini insting 80? Iya betul 80. Ini kalau kita pakai cara lompat ya, kalau apa namanya geser nggak bisa kita cara lompat gitu ya. Iya toh. Kalau lompat kan ini 240 ke 160 kan min 80 ya. Oke, terus ini titik-titik kan nggak tahu nih. Nah, kita cek aja. Nah, ini min 80, pola yang selanjutnya gimana nih? 200 240 ke 120 itu apa? Bagi 2 ya. 120 ke 60 juga bagi 2. Oh, polanya sama. Kalau yang bawah ini bagi semua, yang atas min 80 berarti jejernya juga harusnya sama, min 80 juga. Oke, berarti 160 kurangi 80. Ketemunya berapa? 80. Oh, insting ya tadi ya. Oke, insting aja bener ya Mas Wardan ya. Apalagi nebak, apalagi ini ya, lagi ngitung beneran ya. Oke, selanjutnya soal yang terakhir 695451 titik 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 321 324 1944. Kayak tadi caranya. Teman-teman bisa dari kiri sama kanan dikerjakan semua. Oke, biar kelihatan polanya. 6 ke 9 diapain ini? Mesti ditambah ya. Tambah 3. 9 ke 54 diapain? Kali Lebih 6 gampang kali 6. 54 ke 51 diapain? kurang 3. Kurang 3. Oke, sekarang kita lihat yang sebelah kanan nih. Kita nek pakai pola ini tadi 3 plus 3 kali 6 min 3. Ini 324 ke 1944 kira-kira eh, apa? Yang mana? Min 3 kah? 6. Kali 6. Kali 6 ya kelihatan ya. 6 kali 3 aja wis 18 ya toh berarti sekitar 19,446 kali 6 berarti. Kayak gini teman-teman nggak usah ngitung.
Nggak usah ngitung. Kuncinya adalah teman-teman lihat pola kirinya, dibawa ke kanan gitu, dibawa ke kanannya. Apakah benar kalau dibawa ke kanan? Nah, cek. Nggak mungkin 324 ini ke 1944 ditambah 3 jauh. Dikurangi 3 apalagi berarti yang kali 6. Nah, kali 6 apakah betul? Nggak usah dicek, nggak usah. Kali 6 kali 3 aja itu kan 18. Ya, itu. 18 pasti mendekati 19 karena 6 ini belum kita kalikan 4 sama 2 ya toh. Nah, berarti betul ini kali 6, nggak usah dicek. Itu pakai kalkulator pun mesti bener nih. Nah, terus 321 ke 324 kira-kira diapain? Paling dekat ditambah karena ini tambah kali kurang ya toh. 321 ke 324 berarti tambah 3. Nah, polanya kelihatan sekarang. Plus 3 Jawabannya kali 6 min 3 terus habis itu diapa ini? Balik lagi ke di awal. balik lagi Plus polanya. 3 mm, kali 6 Kali urut 6 gitu ya. Mm-mm. dikurang 3. Oke, yang ini kurang 3. 3. Nah, apakah benar ini? Kita cek ya, teman-teman ya. Ya, oke, Ya. sekarang 51 diapain tadi? Ditambah 3. Tambah 51 tambah 3 54. 54. 4 54 dikali ya toh, kali dikali 6 kali 6 ketemunya 324. 324. 324. Apakah 324 dikurangi 3 ketemunya 321? Oh, ternyata betul. Berarti pola ini yang kita pakai. Nah, ketemunya makanya 54,324. Mana itu? Yang C. Ah, udah selesai. Good job, teman-teman. Semuanya. Saya. Oke, kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Ya, deret teman-teman udah mulai mahir nih. Tadi langsung ketemu, oh ini deret Fibonacci. Oh ini deretnya harusnya lompat. Ini deretnya harus geser sekali gitu. Berarti teman-teman udah mulai biasa ini. Nek, tinggal teman-teman tambahin lagi aja latihannya gitu ya. Apalagi besok tambah les lagi. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal-soal figural. Figural ini soal-soal yang teman-teman kaitannya dengan gambar. Gambar ini teman-teman nanti biasanya ada soal yang diminta untuk melanjutkan gambar, ada soal yang missing gambar. Missing gambar itu ya ada gambar yang hilang, atau ada gambar yang ada kaitannya. Misal contoh kayak yang gambar pertama ini. Gambar pertama ini ada silinder, terus jawabannya adalah lingkaran. Setelah itu ada gambar balok. Ini balok kali, bukan kubus. Kubus sama balok beda. Balok itu panjangnya ini atau tingginya itu berbeda. Kalau kubus semua sisinya sama atau rusuknya sama. Nah, ini teman-teman suruh menghubungkan. Yang ini tadi kelihatan silinder itu alasnya adalah lingkaran. Kalau balok alasnya adalah persegi. Nah, kalau ini jelas jawabannya yang D kayak gitu teman-teman. Nah, soal yang kedua. Soal yang kedua ini ada suruh melanjutkan pola gambar. Ini ada kotak-kotak yang isinya gambar pertama adalah 1, 2, 3 sampai 9. Berarti ini 9, yang ini 7, yang ini 5. Nah, pola selanjutnya berarti teman-teman kayak di deret tadi, 9 ke 7 itu -2, 7 ke 5 itu -2, 5 ke, nah ini -2 juga. Jadi 3. Yang mana yang 3? Berarti yang C. Nah, begitu ya teman-teman ya. Mudah ya. Oke, sekarang kita sama-sama mengerjakan soal-soal terkait dengan figural. Nanti teman-teman kita bahas sama-sama. Oke. Oke, teman-teman saya minta dibantu. Soal yang pertama ini, yang nomor 1 di ujung kayak gini. Nah, ini suruh melanjutkan gambar. Gambar kayak gini, kalau ada arah panah-panah kayak gini, teman-teman bisa pakai cara bantuan yaitu bentuk suatu lingkaran gitu ya. Lingkaran itu kalau lingkaran penuh, itu kan nilainya atau sudutnya yang dibentuk itu adalah 360 derajat ya. Nah, kalau satu kotak gini aja atau sudut siku-siku yang saya bentuk ini 90 derajat. Kalau horizontalnya ini atau separuh lingkaran itu 180 derajat. Kalau 3/4 dari lingkaran itu 270 derajat. Kalau lingkaran penuh 360 derajat. Nah, ini membantu sekali. Sama satu lagi. Ini 90 saya bagi 2, itu sudutnya 45 derajat. Nah, ini kalau teman-teman cuma patokan ini aja ngerjain kayak gini gampang. Oke. Oke. Nah, jawabannya apa ini? Jawabannya apa? Ada yang mau membantu saya, Mbak Anissa?
Mbak Nisa suka deret-deret juga, berarti ini mudah juga ini E, Mbak Nisa. Ya, yang E, yang E. Oke, ini kelihatan Mbak Nisa ya. Ini berubahnya berapa derajat? Dari satu ke berikutnya, ini jadi kayak gini. Habis itu kayak gini. Habis itu ke sini, gitu ya. Yang ujungnya kita lihat aja, satu titik aja di sini. Berubahnya 45 derajat. Nah, terakhir adalah ke kiri ini. Berarti 45 derajatnya adalah ke atas. Oke, yang ini ya. Oke, berarti yang E jawabannya. Kalau yang ini gimana yang A? Oh, nggak bisa karena yang kita lihat adalah tengah-tengahnya ini. Tengah-tengahnya, kemudian di sini garis horizontal. Oke, berarti jawabannya yang E. Kemudian yang selanjutnya, gambar selanjutnya yang sebelah kanan ini. Gambar yang cocok untuk selanjutnya adalah apa ini? Ini selang-seling, selang-seling. Ini putih, ini hitam, terus ini juga ada hitam, ini putih. Nah, berarti polanya kayak gitu. Yang ini juga sama. Yang ini juga sama ini. Apakah ini ada yang dibalik? Oh, ternyata tidak ada. Berarti jawabannya adalah yang, yang, C. yang, yang C, betul. Oke, yang putih jadi hitam, hitam jadi putih, atau apa namanya? Atau dibalik 180 derajat gitu ya. Ini juga bisa dibalik 180 derajat, berarti tinggal pencerminan gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa pakai pencerminan. Ini ya, jawabannya yang C ini mudah ya. Kemudian yang membandingkan gambar sekarang, teman-teman. Ini ada membandingkan gambar. Ini di sebelah kiri ada gambar kayak gini. Ini ada tanda sama dengan, berarti harus ada kesetaraan atau setara bagian kanan sama kiri. Yang sebelah kiri itu ada gambar kayak gini. Kemudian teman-teman suruh nyari nih, kotak berikutnya itu yang seperti apa? Oke, ada yang mau jawab nih? Oke, ini ya, teman-teman lihat ya. Yang kotak kiri itu dua-duanya di sini. Berarti jawabannya yang kotak yang di sebelah kanan ini, ya toh, di sebelah kanan ini berarti mengikuti juga setara. Namanya setara berarti yang satunya nanti ada di sini, satunya di sini. Berarti di sini sama di sini. Oh, jawabannya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Bisa A, C sama E. B sama D tentu salah. Wis, nggak usah dipikir kalau yang salah. Nah, selanjutnya kita lihat nih. Ini segitiga, yang ini segitiga. Sisinya berapa? Sisinya ya si tiga, ya toh, namanya segitiga. Kemudian yang bawah ini sisinya ada atau rusuknya adalah satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima, bawah ada lima. Ini lima. Kemudian yang ini sisi yang ini atau persegi ini rusuknya ada empat. Yang pola yang berikutnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini ada enam. Oke, ini udah kelihatan nih. Dari 3 terus jadi 5. Yang ini dari 4 jadi 6. Oh, berarti selisihnya tambah 2 semua. Ya toh? Tambah 2 semua. Oke, atau urutan 3 4 terus 5 6. Oke, bisa kayak gitu juga. Atau seenaknya teman-teman. Mau pakai urutan 3 4 5 6. Ke ini 4. Yang ini satu 2 3 4 5. Yang ini 5. Berarti setelah ini adalah 6 sama 7. Ini 6, ini 7. Oke, adakah 6 sama 7? Kita cek. Yang ini 6, satu 2 3 4 5 6. Oh, betul. Yang atas 7 kah? Satu 2 3 4 5 6 7 8. Oh, bukan. Yang ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh, kebalik ini ya, salah. Kemungkinan yang ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, betul. Yang ini harus tujuh nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh, betul. Berarti jawabannya yang E. Itu, teman-teman. Nah, bisa dilihat aja rusuk-rusuknya ini. Atau sisi-sisinya ini. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan, teman-teman? Belum. Oh, belum. Ini bisa dipahami mudah?
Oke, masih bisa ya? Dipahami ya? Bisa dipahami ya? Oke, teman-teman. Sekarang saya dibantu dong. Gambar yang berbeda, kemudian bayangannya, pola lipatan. Nah, ini saya tolong dibantu. Mas Fardan, saya dibantu Mas Fardan. Gambar yang berbeda yang mana itu? Yang C, Kenapa yang C? eh, eh, bingung sebenarnya. Teman-teman yang lain ada ini? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Waduh, suaranya. Di tempat saya tuh airnya bunyi. Setiap hidupin. Ini tolong dijawab gambar yang berbeda yang mana bayangan gambarnya, kemudian pola lipatan. Oke. Yang bayangan gambar jawabannya E. Hmm, gambar ini jawabannya betul. Yang pola lipatan sama yang gambar berbeda, Yang pola lipatan yang gambar sebelah sana itu jawabannya B. yang B. Oke, kenapa bisa B? Karena kalau dilipat dia nanti bentuknya jadi balok gitu. Iya, betul. Oh, bisa bayangin ini. Yang ini ya? Yang main tadi. Oh, yang ini ya? Oh, Ya, yang ini betul. Kalau yang ini betul. Yang ini tadi betul juga. Lipatan Itu atau cer. Ini gampang ya. Kalau yang pola lipatan lipatan itu. lipatan satu lagi kayaknya juga B, Pak. Yang Lipatan B. satu lagi ya B juga. Nah, kuncinya di mana nih? Kalau teman-teman lihat nih, kuncinya ada di gambar mana? Yang bentuk jam pasir sama garis-garis. Betul, iya. Kita bisa lihat ini. Teman-teman, ini ya. Nek saya biasanya nyari kata kuncinya dulu. Kata kuncinya adalah ini. Ini, segitiga ini, itu bertemu sama garis ini ya. Ini ya, garis ini ya. Nah, ini yang mana ini yang bertemu? Nek ini jelas enggak. Ya toh. Ini malah berseberangan, malah hilang. Nek ini bertemu, ini berseberangan malah hilang. Ini malah nggak bertemu. Nah, harusnya yang kayak gini. Ini ketemu kayak gini. Ah, itu kata kunci itu. Caranya langsung ada kalau yang apa namanya ya? eh, Cara-cara ini kalau teman-teman pakai ya kayak cara cepatnya gitu ya. Teman-teman bisa lihat atau teman-teman bisa lihat dari sini. Ini lingkaran, ini ketemu kosong gitu ya. Nah, lingkaran ketemu kosong nggak mungkin yang ini. Nah, ini kan nggak mungkin nih. Lingkaran ketemu kosong, oke. Lingkaran ketemu kosong kah? Oke, bisa juga. Tapi yang ini salah. Lingkaran ketemu kosong, bisa juga. Tapi yang ini yang salah. Nah, berarti jawabannya yang B. Oke. Yang jawabannya gambar yang berbeda yang mana nih? Gambar berbeda. kayaknya yang B Boy, yang B. Kenapa? karena nggak punya sisi. Hmm, Kalau nggak punya sisi, oke. Yang lain ada nggak? Kalau ada kaitannya sama garis-garis tengah itu apa maksudnya? Garis-garis tengah itu apa? Ini ada kata kuncinya ini. Garis-garis tengah ini. Ini ada kata kuncinya. Maksud ini, maksud garis-garis ini ada fungsinya ini. Pasti itu, pasti ada makna. Maknanya apa? Oh, ini teman-teman. Nek saya bikin heksagonal ya ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, enam heksagonal ya. Kalau saya bikin rusuk-rusuknya ini saling bertemu, kayak gini, set, set, set ini merupakan titik tengah nggak ini?
Yang ini titik tengah bukan? Yang pertemuan garis ini titik tengah ini titik pusat bukan? Pertanyaannya, titik pusat bukan? Titik pusat ya. Titik pusat itu maksudnya membagi sama besar. Ini kan sama besar nih segitiga nih. Segitiga ini sama besar nih, sama besar. Oke, jelas ya sampai sampai sini ya. Nah, terus yang B. Yang B itu kalau saya punya segitiga kayak gini atau ini saya bagi 360 derajat bagi 3 itu berapa? 120 ya. Ini 120, ini 120, ini 120. Nah, oke, ini 120, ini 120, ini 120. Nah, ini ya, ini yang titik ini titik pusat bukan? Kalau ada segitiga, ini ada jari-jari, ini juga titik pusatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang D sama C, apakah ini titik pusatnya? Kalau D ini persegi ya, ini persegi, ini persegi, ini persegi, ini saya apa namanya? Saya tarik garis ke ujung-ujung titik atau ujung-ujung titiknya, ini saya kasih garis kayak gini, berarti ini titik pusat, titik pusat. Nah, yang jadi pertanyaan ini, yang C segitiga, segitiga apakah ini segitiga ini ada titik pusatnya? Segitiganya apakah pas bertemu di titik pusatnya? Masih ingat segitiga itu? Ini segitiganya, oh segitiganya juga nggak dijelas ini sama sisi apa sama ini ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Cuma ini kelihatan kelihatan berbeda. Ini sama ini kan beda ini. Ini sama ini kan beda. Ini lebih panjang, dia lebih panjang, ini lebih pendek. Nah, ini kalau teman-teman tahu titik berat, kalau teman-teman belajar fisika itu titik berat di segitiga. Nah, ini apakah ini juga di pusatnya atau titiknya itu dibagi itu eh, garisnya ini berada di satu pusat yang sama? Nah, ternyata tidak pembagiannya. Teman-teman kalau ngecek nanti bisa lihat segitiga. Ini di sini ada sepertiga atau berapa itu yang sebagiannya sisanya dua pertiganya. Nah, itu yang bisa jadi alasan kita kenapa memilih jawaban yang C gitu ya. Kalau yang lain A, B, D itu garisnya eh, ketemunya di satu titik pusat gitu ya. Ini titik pusat, titik pusat, titik pusat gitu. Nah, yang C ini tidak di titik pusat. Ini harusnya tak bikin ini saya, eh, tak bikin gambarnya lebih cantik lagi gitu ya. Oke, oke, ada pertanyaan dulu. Coba soal yang lain. Oke, soal yang ini sekarang. Oke, teman-teman suruh cari tengah-tengahnya ini. Kira-kira apa ini tengah-tengahnya? Ini kelihatan ya, ini barisnya ke bawah gini ya. Ini bawah kayak gini, ini juga bawah kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat ini urutannya. Oke. Nah, ini E madep kanan, habis itu madep atas, terus habis itu madep ke kiri. Oh, 90 derajat muternya. Itu kanan, atas, kiri. Berarti ini juga sama nih. Nah, ini atas, berarti yang di satunya adalah kiri, ya toh, atas, kiri, bawah. Kalau polanya yang benar kayak gini, berarti yang ketiga juga benar. Atas, kiri, yang bawah, arah. Oke, betul. Berarti jawabannya yang A. Oke, masih mudah ya. Terus yang selanjutnya perhatikan pola berikut. Pilihlah gambar mana yang analog. Yang analog itu maksudnya sama artinya dari satu ke dua ini. Satu ke dua ini kan gambarnya segitiga-segitiga nih. Terus dibelah dua baru dikasih warna hitam. Berarti ini juga sama. Yang ketiga keempat. Yang ketiga ini jadi keempat berarti dibagi dua lingkarannya kayak gini. Ya toh. Terus dikasih warna hitam. Nah, jawabannya yang mana ini? Oh, ternyata yang D. Nah, ini analog. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silahkan tanyakan ya, teman-teman. Oke, selanjutnya gambar yang ini. Oke, masih gampang ya.
Oke, selanjutnya ada yang mau bantu saya? Gambar dua gambar ini. Halo, dua gambar ini. Gambar ini, ada yang mau jawab? Oke, masih mudah kali ini ya. Ini gambarnya sama ya ini ya. Ke sini, ini juga ke sini. Berarti jawabannya yang A. Oke, kenapa yang A? Karena ini juga ke arahnya sama dengan yang ini. Sama semua gambarnya gitu. Walaupun ini kelihatan membingungkan gitu ya. Tapi kalau kita gambar, kita kasih gambar kayak gini. Mana ya? Gambar kayak gini. Tuh gambarnya yang kurang bagus. Gini, ini, gini gitu ya. Nah, itu kan jadi pola yang sama. Jawabannya yang A. Nah, gambar yang ini. Perhatikan pola berikut. Pilihlah gambar mana yang merupakan gambar lanjutan. Nah, ini teman-teman bisa tinggal nyari sisi-sisinya ini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini delapan. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh, ini tujuh. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini enam. Ini satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, selanjutnya mesti empat. Empat ya, cuma ini doang. Oke, dia masih muda ya. Nah, saya dibantu yang ini. Oke, sekarang nyari ketidaksamaan gambar, teman-teman. Yang nggak sama apa ya? Yang nggak sama. Sekarang kita caranya gimana untuk mencari yang tidak sama? Teman-teman cari aja kelihatan polanya, nggak usah dicari semua. Kita cari ini. Ini kan ada bintang, lingkaran, kotak, segitiga. Nah, teman-teman cari dulu nih urutannya, mau yang segitiga dulu atau bintang dulu. Nah, misal mulai awal ini segitiga, awalnya segitiga misalnya, berakhir dengan bintang. Ini akhir. Nah, kita cek aja. Yang yang ini, yang B, yang B itu awalnya segitiga, diakhiri dengan bintang, betul ya? Oke, yang C ini, ini malah yang salah ini. Ini akhirnya bintang, awalnya kotak. Nah, bisa juga jawabannya yang C. Yang lain gimana? Oh, segitiga, akhirnya bintang. Yang ini awalnya segitiga, akhirnya bintang juga. Berarti jawabannya betul yang C, kayak gitu. Nah, gimana tanda apa namanya miring-miringnya kayak gini? Nah, ini kan tanda plus cuma diputar aja toh. Cuma diputar. Kalau ini diputar ya ada yang jadi plus, ada yang jadi kali gam- gambarnya kayak gini. Oke, tapi kita bisa melihat pola yang lain, yang pola yang tidak sama. Nah, karena yang kita cari adalah ketidaksamaan. Oke, terus lanjut. Nah, ini rada ruwet. Ada yang mau bantu saya ini agak ruwet. Caranya gimana supaya lebih mudah dicari? Caranya adalah teman-teman cari dulu pola satu bagian doang. Nah, satu bagian dulu. Oke, satu bagian dulu. Teman-teman nek mau nyari, nek saya biasanya pola yang jelas kelihatan. Ini kan apa ini tulang ya, kayak tulang ini ya. Ini hitam, putih, hitam. Di sini titik-titik hitam. Berarti di sini mesti putih. Oh, ternyata putih semua ini. Oke, putih semua. Oke, berarti A sampai E putih semua. Berarti kita cari yang lain. Kita cari yang lain yang membedakan. Kita cari dulu yang lain. Coba cek, cek, cek. Oke, oke. Kita coba cari yang lain ya, teman-teman ya. Ini. Nah, ini. Ini nih gambar ini. Yang kanan ini. Yang kanan ini ujungnya. Nah, ini saya lihat nih. Ujungnya ke kanan nih. Yang berikutnya ke bawah sini. Wah, muternya 45 derajat nih. Terus habis itu ke bawah. Wah, bener 45 derajat. Berarti habis itu ke sana. Ujungnya ke sana. Kita lihat ujungnya yang ke kiri sini mana? Oh, cuma ini. Yang lain nggak ada. Nah, ini nih. Harusnya saya tadi nembak ininya. Ujungnya ini. Nah, B sama C. Yang lain yang membedakan B sama C apa? Oh, kita bisa lihat gambar yang apa namanya? Gambar yang mana kita mau lihatnya?
Oh, gambar yang ini putih, ini hitam kan beda nih. Nah, kita cek nih. Yang di sini putih, yang di sini hitam, putih, titik-titik putih. Berarti di sini hitam. Wah, udah berarti ketemu yang C. Nah, selesai. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Ada? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan lagi, Pak Yoga. Oke, siap. Kita lanjutkan lagi. Ini ada soal. Ini segitiga-segitiga tadi, sudut-sudut tadi. Ya, teman-teman bisa lihat nih, dari sudutnya ke sini jadi ke sini. Habis itu, nah ini ya, kita cek yang ini ya, sudut-sudut ini ya, yang panah-panah ini. Habis itu ke kanan, terus yang di sini ke sana. Nah, tak gambar dari jadi satu ini. Yang berikutnya ke sini. Nah, terakhir yang ini. Nah, setelah yang ke kiri sini berarti kembali lagi ke kanan ini. Yang mana itu? Ah, cuma yang B. Oke, cuma yang B ya. Betul ya? Nah, udah selesai. Oke, cuma yang B. Oke, betul ya? Oke, selanjutnya, materi selanjutnya. Nah, kemarin kita juga sempat bahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan yang tidak senilai. Teman-teman kemarin bisa langsung jawab gitu ya, walaupun kita juga ada triknya bagaimana perbandingan senilai sama tidak senilai. Nggak pakai menghafal yang senilai kayak apa, yang tidak senilai kayak apa, juga bisa sebenarnya. Kita nanti banyak apa ya, banyak trik sebenarnya mengerjakannya. Nah, teman-teman kita lihat dulu perbandingan yang senilai. Yang artinya senilai itu apa toh? Oh, nanti kalau teman-teman bahas senilai berarti yang antara yang kiri, sebentar, antara, oke, antara ini perbandingan senilai dulu. Perbandingan senilai. Nah, namanya senilai. Berarti ya nanti yang kiri ini positif berarti kanan juga positif. Artinya nih yang kiri ini semakin banyak berarti kanan juga mengikuti gitu ya. Atau yang terusnya yang kiri sedikit berarti yang kanan juga ikut sedikit. Nah, perbandingan yang selanjutnya yaitu yang tidak senilai. Yang tidak senilai itu yang ruas kiri itu positif, yang ruas kanan negatif. Atau yang ruas kiri negatif, yang ruas kanan positif. Oke, nanti nek teman-teman yang senilai, teman-teman biasanya langsung membaginya ya. Misalkan ini X jadi Y, terus ini ada suatu U, ini jadi suatu X gitu ya. Namanya senilai, berarti tinggal teman-teman bagi gitu ya. Tidak perlu dibalik. Ya kan persamaannya cuma gini ya. X per U sama dengan Y per X gitu ya. Nah, berbeda dengan yang tidak senilai. Yang tidak senilai berarti teman-teman harus membaliknya X per Y gitu ya. Atau nanti teman-teman bisa pakai apa namanya? Bisa pakai cara ini. Biasanya yang tidak senilai itu kaitannya sama waktu, ada waktu gitu ya. Waktu, kemudian ada tenaga, ada kecepatan, kemudian ada jarak hubungannya. Ya pokoknya ada tenaga, waktu, kecepatan dengan waktu untuk mencari jarak. Nah itu biasanya perbandingan tak senilai. Nah langsung soalnya aja, tidak kelamaan. Oke teman-teman, pertanyaan saya yang pertama, yang soal ini, suatu pekerjaan diselesaikan oleh 4 orang dalam waktu 10 hari. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 8 hari? Kira-kira ini senilai apa tak senilai, teman-teman? Halo, ini suara saya masih masuk kan ya? Halo, halo, masih masuk ini suaranya? Halo, halo. Halo, ini senilai apa tak senilai? Mas Alan, ini senilai apa tak senilai? Mbak Asya, Mas Hanif, Mas Maula, Mas Michel, Mas Raihan, Mbak Anissa.
Oke. Kita Itu kerja. apa Hmm? ya? Apa ya? Hmm, Ini ada 4 orang ya Mas ya. hmm, Waktunya 10 hari. Ya tak? ya Nah, terus berapa orang ini X orang yang dibutuhkan untuk 8 hari? Kira-kira orangnya ini lebih sedikit ba- atau lebih banyak? banyak lebih cepat kok. Oke. Oke, lebih banyak ya. Hmm, Jadi cara nyari ini gimana? dihitung kayak kemarin itu. Oke, caranya? Caranya? Nah, cara cepatnya gini teman-teman. Teman-teman kan ini nyari apa namanya perbandingan tak nilai gitu ya, tak senilai gitu ya. Nah, teman-teman bisa cari caranya adalah yang ruas atas ini dikalikan terus dibagi dengan yang di bawah. Jadi 4 kali 10 dibagi 8. Udah ketemu ini hasilnya. 5. Nah, oh, ini 5. Udah. Nah, ini 5 ini untuk 8 hari. Nah, kayak gitu. Hmm, Sesimpel itu. Nah, yang kedua, yang bawah ini ada tabel nih. Yang bawah ini ada tabel. Kira-kira ini. Kira-kira ini apa ini? Perbandingan apa ini? Ini ada 12 orang. Ya toh? Tulis aja 12 orang. Mana ini kursorku ini? 12 orang, pekerjaannya 10 hari. Oke. Terus yang ini, Y. Jumlah pekerja yang diperlukan agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu 5 hari. Nah, nek 5 hari lebih cepat toh. Berarti semakin banyak orangnya apa lebih sedikit? banyak. Nah, semakin banyak berarti kayak tadi 12 kali 10 dibagi 5. Udah selesai nih. Coret-coret 2, 20. At- Nah, ini 24. Teman-teman suruh nyari apa nih? Hubungan antara X sama Y. X-nya 20, Y-nya 24. 20 dan 24. Hubungannya gimana ini? Nah, teman-teman ngeceki satu-satu nih. Oke, nah sekarang ini pertanyaannya ada yang pilihan gandanya 2 kali X. 2 kali X, 2 kali X itu 40. Apakah lebih besar daripada 3 kali 24? Oh, ternyata enggak. Ya toh? Ternyata tidak. Oh, lebih. Berarti berapa ini? 72 ya? Oke, 72. Enggak mungkin. Salah. Yang B? Nah, kalau yang B betul nih. Y atau 3Y akan lebih besar daripada 2X. Nah, ini tadi kita udah ngitung nih. Berarti yang betul adalah 72 lebih besar daripada 40. Bener ya? Oke, nah ini tanda-tanda ini teman-teman juga perlu perhatikan. Nek dicaplok-caplok kayak gini berarti dia tandanya lebih besar. Oke. Atau bacanya 2X kurang dari 3Y. Kalau yang ini 2X lebih besar daripada 3Y. Kayak gitu. Oke, jelas ya sampai sini ya. Lanjut, teman-teman, saya dibantu nih. Oke, ada soal berikutnya. Ada sebanyak 6 liter. Oke, 6 liter menempuh. Nah, ini jarak-jarak nih. 6 liter menempuh 66 km. Kalau berapa ini? Jumlah bensin liter diperlukan untuk menempuh 275 km. Berarti perlu berapa ini? Perlu berapa nih? 27,5. Eh, berapa? Berapa liter? Ini 66 km, itu 6 liter. Kalau dua Hmm, ratus tujuh puluh kilometer berarti berapa liter nih? Berarti harusnya lebih banyak toh? banyak. Oh, Oke, lebih banyak. Berarti kita bisa cari pakai perbandingan parah. senilai. 6 per X sama dengan 66 per 275 ya. Ini tinggal coret, coret. Ini ketemu nih 11. Ini satu. 11. Ini 275 bagi 11.
ketemunya 2, 25, 225. Ya toh? X sama dengan 275 bagi 11 itu kan ini 2, 2, ini 55. Berarti 5. 25 X-nya. X-nya atau P-nya ini 25. 25. Nah, 25P, Q juga 25. Berarti hubungannya adalah sama dengan. Oke. Masih mudah, teman-teman? Atau ada pertanyaan dulu? Boleh. Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 6 hari jika dikerjakan oleh X pekerja. Jika pekerjaan akan dikerjakan oleh 15 pekerja, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, oke, kita cek. Teman-teman, kita kan tahu persamaan fisika yang kemarin kita bahas ya, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu gitu ya. Nah, itu bisa dipakai untuk mengakomodir kecepatan ini. Teman-teman bisa asumsikan suatu pekerja gitu ya. Kecepatan ini bisa diasumsikan suatu pekerja gitu ya, bisa. Kayak kecepatan ini atau pekerja ini tak asumsikan suatu X ini. Ini kan X pekerja. Waktunya berapa? 6 hari. Oke, berarti kita punya 6X. Iya toh? 6X. Nah, ternyata jika pekerjaan akan dikerjakan 15 pekerja untuk menyelesaikan waktu tersebut, berapa? Tentukan waktunya. Nah, berarti kan kita punya perbandingan yang tadinya apa namanya? X itu 6 hari, ya toh? Nah, yang satunya 15 berapa hari ini? X hari. Ya, kayak tadi nih perbandingannya. Hmm. Ini berarti kita punya kecepatan waktu. Kecepatan waktu ini berarti perbandingan tak senilai. Tak senilai itu berarti langsung kalikan aja. 6 kali X per 15. 6 bagi 15 itu kalau dibagi 3 dapat 2 yang atas. Yang bawah dapat 5. Nah, berarti jawabannya adalah 2X per 5. Nah, ini jawabannya. Oke. Ada pertanyaan nanti langsung raise hand aja ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya nih. Nah, ini. Ini juga sama nih. Pakan 90 kilogram dapat dihabiskan dalam sehari oleh 120 ekor ayam. Bila ditambahkan ayam sebanyak 60 ekor, maka kebutuhan pangan harus ditambah berapa? Berapa ini? Ada yang mau bantu saya? Oke, ada yang mau bantu? Kita baca sama-sama ya, biar enak ya. Oke, 90 kilogram itu 120 ekor ayam. Nah, kata kuncinya ini pengecoh ini, distraktor ini. Bila ditambahkan ayam sebanyak 60 ekor, nah ini, bila ditambahkan ayam sebanyak 60 ekor, berarti yang tadinya 120 ditambah 60. Berarti kan nilainya 180 ekor ayam. Oke. Nah, kalau 180 ekor, maka kebutuhannya berapa kilo? Nah, ini jangan sampai ini ditulis 60. Nanti mesti nggak ketemu. Oke. Caranya gimana? Kayak tadi, teman-teman. Bisa, apa namanya? Bisa pakai perbandingan. Perbandingan tadi. Atau teman-teman bisa, aduh, menuliskan kayak gini. Eh, Gampangannya gini. Pakan awal, ya, pakan awal itu tak bagi ayam awal, gitu ya. Itu akan sama dengan pakan yang baru. Nah, itu dibagi dengan ayam akhir. Nah, ini kayak gini kan. Pakan ayam tadi 90, ayam awal tadi 120. Itu sama dengan juga pakan baru yang kita cari X, ayam akhir yaitu 180.
90. Nah, itu cara logika yang lain untuk mendapatkan persamaannya. Mungkin bisa 90, eh, 120 pindah sini ya boleh. Cuma ini logika yang lain selain yang teman-teman ketahui tadi sebelum-sebelumnya gitu ya, teman-teman ya. Nah, eh, kalau kayak gini jangan langsung dikali. Kita bisa pakai coret-coret dulu gitu ya, teman-teman ya. 90 dengan 120 ini ada kaitan nih, dibagi dengan 30 bisa. 90 bagi 30 itu ketemu 3. 120 bagi 30 itu ketemunya 4. Nah, sekarang 180 bagi 4 bisa nggak ini? 4 berarti 45 ya. Ini coret 45. 45 dikalikan ketemu nih 45 kali 3 sama dengan X. 45 kali 3 12, 12 tambah 1 berarti 13 belakangnya 5. Oke, 135. Oke, ketemu 135. 135 kilo. Ya, ini 135 kilo. Tapi pertanyaannya bukan ini. Maka kebutuhan pakan yang harus ditambah. Nah, ini pengecoh lagi nih. Harus ditambah yang tadinya 90 kilo. Berarti harus nambah berapa biar jadi 135 kilo. Nah, berarti kan 135 dikurangi 90 sama dengan 45 kilo. Nah, jawabannya yang B. Ah, ini kan pengecoh ini, pengecoh. Nanti ada pengecoh-pengecoh kayak gini, nanti jangan buru-buru untuk mengerjakan atau mencentang pilihan jawaban. Biasanya teman-teman sing hitungannya cepat, sing suka berhitung cepat, biasanya langsung milih jawaban itu. 135 ini jawabannya. Gitu ya, padahal yang ditanyakan adalah tambahan pakan yang dibutuhkan gitu ya. Yang tadi ini 90 berarti jadi berapa kalau ada 180 ekor kayak gitu. Nah, kayak gini ini perhitungan matematis yang teman-teman bisa gunakan juga di dunia nyata. Nek teman-teman lagi melihara ayam atau apa namanya bebek, nah itu bisa dihitung nih sekiranya pakai perbandingan kayak gini. Oke, selanjutnya pakan eh, pakan lagi ya, Pak Ternak. Wah, Pak Ternak namanya. Pak Ternak menyediakan rumput sebanyak 48 kilo untuk pakan 16 kambing. Yang A, jumlah pakan yang harus disediakan jika Pak Ternak membeli lagi 8 ekor kambing. Nah, ini kan pertanyaannya sama kayak yang di atas tadi. Itu pengecoh juga ini. Bukan 8 ekor kambingnya yang di teman-teman hitung, tapi teman-teman hitung harus menambahkan yang tadinya 16 kambing ditambah dengan 8. Nah, ini jangan sampai keliru juga. Ini kita tulis dulu ya. Ini 48 kilo itu untuk 16 kambing. Nah, Pak Ternak, jenenge Pak Ternak piye? Nambah 8 ekor kambing berarti jadi 24 kambing. Nah, nek 24 pakannya berapa ini jumlah pakan yang harus disediakan? Nah, ini jumlah pakan yang harus disediakan ini. Nah, berapa kira-kira? Ini X gitu ya. Nah, sederhananya kayak tadi teman-teman. Eh, ini aku tak pakai yang ini aja apa namanya eh, perbandingan ini tadi 48 kilogram per 16 sama dengan atau perbandingan senilai gitu ya sama dengan X yang baru dibagi dengan 24. Nah, ini jangan langsung dihitung tapi dicoret-coret aja. Yang bisa dicoret, coret aja. Gitu ya, teman-teman ya. 48 sama 16 bagi berapa ini? 3. 16 kali 3 kan ketemu nih 48 ya, betul ya? 3, 18 1 ya. 3 lah. 3. 3 kali 24. 3 kali 24 tuh nek 3 kali 2 itu 6 tambah 1 dari 12 berarti 3 berarti 7, 72. Nah, X-nya sama dengan 72. 72 itu untuk yang A. Ini 72, ini 144. Nah, teman-teman diminta untuk mencari hubungan. Hubungannya kayak gimana? Apakah hubungannya baik-baik saja? Seperti Mas Alan sama Mbak siapa kemarin yang disebutin ya? Oke, jawabannya
Jawabannya A sampai E yang mana ini? Hubungannya apa? Baik. Jawabannya D. D, D. Oke, 72 Betul. ini ya. Yang D. Berarti 72 kali 2 ketemunya 144. Empat, Betul empat. ya? Berarti yang D. Oke. Terdengar sekarang suaranya Mbak Anissa dan Mas Alan. Yuk semuanya sekarang hitung yang ini. Oke, perbandingan lagi nih teman-teman. Jadi ini ada Haris membeli 2 lusin buku. Nah, ini juga penting nih. Penting nih. Teman-teman udah tahu lusin, kodi, gross gitu-gitu tahu ya? Satu lusin ada berapa buah atau ada berapa unit? 12. Nah, satu lusin ini mesti hafal ya. 12 buah. Nek satu kodi ada 20 ya? Betul ya? Nanti dicek ya. Terus saya ingat apa lagi ya? Gross tadi ya. Satu gross, satu gross itu kaitannya, aduh kok hilang. Satu gross itu kaitannya sama lusin itu 12 lusin. Berarti nek kalau buah berarti 12 kali 144. 12 144. Oke, apa le Mas Alan ya? 12 kali 12 144. Berarti satu gross itu 144 buah. Nah, ini teman-teman mungkin bisa membantu teman-teman untuk perhitungan yang selanjutnya. Gitu ya. Nah, kita pakai yang lusin. Ini 2 lusin buku tulis totalnya 360 ribu ya itu ya. Nah, berarti nek satu buahnya ada berapa ini? Ini kan berarti 24 buah ya. 24 buah sama dengan 360 ribu. Berarti nek satu buah tinggal dibagi. 360 ribu bagi 24 berapa? 15. Iya, 15 ribu. Sering jualan buku apa, Mas? Enggak. Kok bisa ngerti? Oh, Apal iya. aja. Wih, good job. Apa le? Nice. Good job, good job. Itu kalau dibikin ada efeknya itu ada efek yang itu loh. Apa namanya? Kak, pakai kacamata loh, dereng 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 gitu ya. Itu. Oh, 15 weh. Dereng dereng deng deng gitu. Wah, kayak anak gue. Oke. Nah, betul. Satu buahnya itu 15. Nah, itu untuk menjawab yang A ini. Harga satuan buku berarti ini 15 ribu toh. Nah, antara Hmm. A sama B hubungannya apa? Yang A 15 ribu, yang B 31 ribu. Udah, maaf. Apa nih? C. Yang C 2A kurang dari B. Oke, betul. Kelihatan ya ini ya. Nah, ini kalikan 2 aja 30 ribu. Nah, 30 ribu harusnya kurang dari 31 ribu. Yaitu yang C. Betul, Mbak Anissa. Oke, good job. Yo, lanjut. Masih banyak ternyata. Yo, ini lagi. Semangat, semangat, semangat. Bentar lagi. Yuk, Agus dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 15 hari. Kemudian Bagus dapat menyelesaikan tugas yang sama dalam waktu 20 hari. Bila kedua, mana nih? Agus sama Bagus. Wah, ini kata kalimatnya sulit nih, Agus sama Bagus. Sama-sama Gus. Yang penting bukan Gus Dur ya tuh. Kalau Gus Dur, kalau ditanyain, ya nggak bisa. Udah nggak ada. Oke, waduh jokesnya, jokes bapak-bapak banget ya. Oke, lanjut ya. Nah, kayak kemarin nih, Agus, itu Agus, tak tulis ya, Agus. Nih, masku namanya Agus. 15 hari, kemudian si Bagus, namanya, namanya, itu 20 hari. Oke. Nah, teman-teman berarti kita bisa lihat nih, kayak kemarin nih, eh, si Agus ini menyelesaikan suatu pekerjaan itu 15 hari. Berarti satu harinya dia akan selesai 15. Yang bagus juga 20. Oke. Berarti nek digabung berarti 15 ditambah 20. Oke. 20. 20. Wah, ini saya nulis sama ngomong aja bisa beda. Antara ngomong sama nulis ternyata cepet le ngomongnya ya. Oke.
karena kecepatan suara. Lah, ini kan fisika. Wis, lanjut lagi malah fisika lagi. Oke, 1/15 ditambah 1/20. Oke. Berapa ini? Samain KPK, 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 KPK gitu ya. 30. 30 bisa kok? Nggak bisa. Ya perkalian dua-duanya 60, jadi 300 gitu ya. Atau 60 ya bisa ya? 60 ya? Bisa ya. 60, 60 ini berarti 4, betul ya? 4 ya, Ditambah ditambah 3. 3, Berarti 7/60. 60. Oh, 7/60 ya. Oke. Nah, sekarang lihat nih. Secara bersama-sama selama 4 hari. Jadi 4 hari itu bersama-sama. Berarti selama 4 hari itu mereka punya kemampuan segini nih. Nah, berarti kan 7/60 dikali 4 hari tadi. Berarti hasilnya adalah 28/60. 28/60 itu tak sederhanakan aja. Biar kelihatan ya angkanya ya. Ini tak coret, tak bagi berapa ya? Bagi bagi berapa? Bagi 4 bisa nggak ya? Bagi 4 4 bisa ya? Bagi 4 ya itu bisa. dapat 7, bagi 4 7 itu per dapat 15. 15. Ah, 7 per lima Yes. belas. Nah, nek pekerjaan ini selesai, itu kan satu kesatuan atau satu utuh. Satu, pekerjaan selesai, itu satu. Nah, sedangkan mereka itu nek 4 hari, gitu ya, 4 hari itu baru menyelesaikan 7/15-nya. Berarti kan masih berapa ini? Nek satu itu tak ganti 15/15, boleh toh? Boleh, 15 bagi 15 itu satu, ya toh? Berarti kurang berapa ini? Kurang 8/15 ya? Betul ya? Nah, berarti kurang 8/15. Nah, pertanyaannya apa? Oh, ternyata pertanyaan adalah maka pekerjaan yang tersisa berarti ya cuma ini 8/15 lagi yang tersisa dari proyeknya itu atau pekerjaannya itu. Oke, jawabannya yang E. Betul ya? Betul ya? Betul ya, betul, betul, betul. Ada pertanyaan dulu. Oke. Nah, ini selanjutnya soal yang berikutnya ini. Oke, soal yang berikutnya ini kaitannya sama ya masih sama kayak tadi. Mungkin kita pakai cara cepat atau pakai logika sederhana aja. Coba misalkan contoh ini, renovasi sebuah rumah dapat diselesaikan 12 orang selama 24 hari. 12 orang itu 24 hari. Memasuki hari ke-9, pekerjaan harus berhenti selama 10 hari. Oke, karena kehabisan bahan baku. Agar proyek tersebut dapat selesai tepat waktu, maka tambahan pekerja ini kan orang. Ini hari. Nah, nek saya biasanya cara cepetnya gini teman-teman. Eh Pekerjaan ini selesai itu berapa eh, berapa nilainya gitu nih saya biasanya ngapalinnya kayak gitu. Nilainya gimana tuh maksudnya Pak? Nah, ini kan 12. Ini 24 hari. Ini biasanya tak kalikan. Tak kalikan hasilnya berapa ini? 24 kali 12 itu 8 4 4 2 berarti 8 8 2. Nah, 12 kali 24 itu 28 8. Berarti nanti supaya selesai tepat waktu itu harus nilainya 288. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan selanjutnya atau pernyataan selanjutnya. Memasuki hari ke-9. Memasuki hari ke-9. Yang artinya, yang artinya memasuki hari ke-9 itu berarti sudah menyelesaikan berapa hari, teman-teman? Hari ke-9 harus berhenti nih. Berarti sudah dapat berapa hari? Dengan 12 orang. De, denganmu apa ini? De, 8. Ya toh? Memasuki hari ke-9 harus berhenti. Toh, berarti udah dapat 8 hari. Iya. Berarti aku udah dapat 8 hari dengan 12 orang. Nah, ini 12 kali 8 itu berapa? 6 1 9 6. Nah, berarti dapat 96 ya? Nah, ini 96. Oke, berarti kurangnya berapa ini? Kurangnya berapa? Nah, harusnya 288. Saya baru dapat 96. Ini tak kurangnya aja. Berarti 2, ini 9, ini 1. Berarti kurang 192 poin. Nah, nek saya gitu. Nah, sisanya berapa ini? Nah, kita lihat nih. Hari ke-9 harus berhenti.
Hari ke-9 harus berhenti. Berarti hari ke-9 berhenti selama 10 hari karena kehabisan bahan baku. Berarti kita hari keberapa aja berhenti. Berarti kita cek ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Udah pas 10 itu. Nah, 10. Berarti 18 ya. Nah, 18 hari baru dilanjutkan. Nah, berarti masih sisa berapa hari? Masih sisa? Masih sisa 6 hari. Nah, masih sisa 6 hari. 6 hari. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini nih, si X ini berapa dengan 6 hari sisanya. Nah, kita cek. Nah, ini dikalikan kayak tadi, berarti 6X sama dengan 192. X sama dengan, ini bagi 6, ketemunya 3, 18, 12, berarti ketemunya 2, 32. X-nya 32. Nah, padahal orangnya mula-mula tadi, nah ini jangan langsung dijawab juga nih. 32 itu sisanya 6 hari. Padahal awal tadi kita udah punya 12 orang. Tambahan pekerja yang ditanyakan. Tambahan pekerja berarti 32 dikurangi 12 orang yang sudah ada. Berarti tambahannya berapa? 20. Gitu ya teman-teman ya. Atau salah nih? Halo. Halo. Tidak ada suaranya atau ada pertanyaan? Ini kita menyelesaikan soal ini dulu, teman-teman. Oke, ada pertanyaan boleh ya? Silahkan ya, teman-teman ya. Oke, tidak apa-apa. Semangat ya, pokoknya harus semangat nih. Selanjutnya, untuk menyelesaikan penggalian sebuah lubang dalam waktu 12 jam diperlukan 6 orang. Nah, ini ada yang mau jawab nih, 12 jam itu 6 orang. Untuk mempercepat pekerjaan, kepala proyek menambahkan pekerja agar pekerjaan selesai 3 jam lebih cepat. Nah, ini kata-kata 3 jam lebih cepat. Nah, ini pengecoh ini. Pengecoh ini, distraktor ini. Pengganggu ini. Atau pengecoh ini. 3 jam lebih cepat itu berarti berapa? Berapa jam? Yang tadinya 12. Berarti kan 12 dikurangi 3 jam. Berarti 9 jam. Ya toh? Kan 3 jam lebih cepat. Berarti harus selesai dalam 9 jam nih. Ininya berapa orang? Terus nanti tambahannya berarti dikurangi dari 6. Oke, seperti tadi teman-teman menghitungnya 12 kali 6 dibagi 9. Ini coret, bagi 3 dapat 3, bagi 3 dapat 2. Ini coret dengan ini 4, berarti ketemunya 8 orang X-nya. Nah, X-nya 6 orang, yang tadinya 8 orang, yang tadinya 6 orang. Nah, berarti tambahannya adalah 8 dikurangi 6 sama dengan 2 orang tambahannya yang dicari. Nah, oke, ada pertanyaan dulu. Tidak ada, kita lanjutkan. Masih banyak ini. Oke, ini teman-teman, kita kembali lagi mengerjakan soal-soal yang sekiranya keluar teman-teman yang menggunakan cara-cara cepat seperti pengerjaan matematika seperti ini. Nek teman-teman melihat kayak gini kan, waduh ini angkanya besar sekali. Padahal kita bisa pakai cara matematika yang kayak kemarin. Ini angkanya sama dengan ini, kelihatan. Ini juga angkanya sama dengan ini. Berarti ini juga sama, ini sama, ini sama, ini sama. Berarti kita bisa misalkan 763 ini sebagai A, 589 ini sebagai B. Nah, kalau kayak gitu lebih mudah. Nah, kita nggak perlu ngitung ini jumlah-jumlah ini berapa, nggak usah. Kita pakai cara itu aja. A, B. A plus B itu dikuadratkan, ditambah A min B dikuadratkan, dibagi yang bawah adalah ini A berarti A kuadrat, yang ini B berarti ditambah B kuadrat. Nah, pakai aturan kayak gini aja. Ini sering keluar yang aturan kayak gini. A plus B kuadrat itu kan bisa tak tulis A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Yang A min B kuadrat, ini yang ini, itu kan bisa tak tulis A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat.
Baru yang di bawah ada A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini ada yang bisa dicoret nih. Ini bisa dicoret dengan 2AB. Kelihatan kan ya? A dengan A kuadrat itu bisa dijumlah. Jadi 2A kuadrat ditambah 2B kuadrat. Nah, 2A kuadrat plus 2B kuadrat itu bisa tak tulis karena ini sama-sama penyebutnya. Ya, yang ini tak kasih ini dulu. Tak tulis dulu A kuadrat plus B kuadrat sisanya tadi. Ini duanya tak keluarin, kurung A kuadrat plus B kuadrat dibagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini tinggal dicoret. Nah, ini tinggal dicoret. Berarti jawabannya yang 2. Selesai. Nggak usah perlu ngitung ini kali ini. Gitu ya. Nah, ini aturan-aturan kayak gini teman-teman bisa gunakan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sering dipakai. Nah, ini juga ini jangan lupa yang ini. Ini walaupun pecahan kayak gini, teman-teman pakai aturan A kuadrat min B kuadrat. Teman-teman tahu kalau A kuadrat min B kuadrat seperti kemarin kita bisa tuliskan A plus B, A min B kayak gitu ya. Atau yang tadi itu. Nah, kalau kayak gini kan mudah nih. 134 ditambah 133. Nah, ini 134 ditambah 133 dikali 134 dikurangi 133. Ya, ini masih mudah. Ini 7, ini 6, ini 2 6. 2 apa saya yang salah nih? 267. Oh, sorry 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 sorry. Ini plus minus A kuadrat min B kuadrat. Oh, betul. Betul betul betul. Ini satu. Jawabannya nggak ada ya. Bener ya ini 134 ditambah 133 7 6 267 dikali ini tinggal satu gitu ya kali satu berarti 267. Oh berarti tadi ini salah nih pilihan gandanya. Berarti jawabannya 267. Nanti perhitungannya nanti tolong dicek sendiri ya teman-teman ya. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Ini kan A kuadrat. Hmm. Ini kalau dijabarin kan bisa A kuadrat min sorry 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 si apa saya yang salah nih A kuadrat min B kuadrat. Oke, oh bener kok, bener bener. A kuadrat min si plus ini min B kuadrat. Oke oke oke. A kuadrat min 2AB. Oh sorry masih ada 2AB-nya. 2AB min B kuadrat. Nah, tetap tulis kayak gini. Bentar. Ini kan harusnya sebentar. Bentar, bentar. Ini ada yang keliru ini. A kuadrat min B kuadrat. Betul ya? Min B A kuadrat. A kuadrat min 2AB. Oh, kok min 2AB sih? Min 2AB, min 2AB. Oh, enggak, no. Ini enggak. Sorry, sorry. Ini. Benar-benar. A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini. Memang pilihan gandanya yang enggak ada. Betul. Ini kan kalau ini tak kalikan ini kali ini kali ini kali ini kan ketemunya A kuadrat min AB plus AB min B kuadrat. Nah ini kan hilang. Jadi A kuadrat min B kuadrat. Ini kan sama. Kan sama. Ini dengan ini sama. Cuma pilihan gandanya yang nggak ada. Oh nggak apa-apa. Yang penting kita tahu konsep menghitungnya. Jangan lupa perhitungannya Kak. Bener nggak ini? 134 kurang ditambah 133. Ini 7 belakangnya, ini 3 tambah 3 6 267. Betul. Pilihan gandanya yang nggak ada. Terus tinggal dikali 134 kurangi 133. Udah selesai. Kayak gitu. Oke. Kemudian ini juga perhitungan kayak gini teman-teman bisa dekati dengan satu nilai angka yang teman-teman eh, apa ya dekati dengan angka-angka yang bulat atau teman-teman biasanya dekati dengan angka-angka yang ngepas pas ya atau dibulatkan gitu ya. Kayak ini 0,25
per 0,33 dibagi itu kan berarti dikali terus ininya dibalik 0,167 per 0,125. Nah, ini 25, ini 125. Hubungannya apa? Ini dibagi dengan ini dapat 3, ini dapat 1 ya. Apa masalah? Halo, gimana? Halo, ada pertanyaan? Kepencet, Mas. Mohon Oh maaf. iya, oke, siap-siap. Oke. Terus 163 ke ini bagi ini bisa nggak ini? Kira-kira aja 16 kalau kali ya itu bener ya. 12 sorry. 0,25 kali bagi ini. Oh, 2 ya, 2 ya. Ini nek tak kali 2 kan 5, 25. Oh ya, 2 bukan 3. Ini 2. Nah, terus yang ini 0,33 dengan 167 ini bisa dibagi juga. Nah, ini tak kali 2 ketemu ini berapa? 12-an. 12, 14, 3. Ini tambah 3, 3. Nah, ini dapat 2, ini dapat 1. Nah, pendekatannya 2 dibagi 2 berarti jawabannya adalah 1. Gitu ya, didekati gitu ya. Oke, itu udah juga teman-teman bisa hitung sendiri. Nah, gimana kalau ada pertanyaan kayak gini juga nih? Oke, ada X per Y sama dengan 2/3 dan Z per X sama dengan 3/4. Maka nilai Z per Y, nek saya biasanya tak jejer ini. X per Y sama dengan 2/3 sama dengan Z per X sama dengan 3/4. Nah, ini yang dicari adalah Z per Y. Z per Y itu apa? Z sama Y. Ya, atau nah ini tak coret-coret aja nih. Nah ini tak coret-coret aja. Nah ketemu ini jadi Z, Y, Z per Y. Nah ini bisa tak coret-coret. Ini juga bisa tak coret-coret. Nah ini 1, ini 2. Berarti ketemu ini setengah untuk Z per Y. Nah langsung ketemu D. Kayak gitu. Mhm. Daripada di apa namanya masukkan kelamaan. Kemudian yang selanjutnya. Diketahui X sama dengan 2, Y sama dengan sepertiga. Nah, ini dicoba masukkan ini ya. 2 kali 2, 4. Yang A dulu ya. Min 3 kali Y. 3 kali sepertiga, 1. Berarti A nilainya 3. Yang B, ini 2 kali 3 nilainya 6. 6 tambah 6 kali sepertiga berarti 2. Berarti ini 8. A ketemu ini 3. B ketemu 8. Nah, hubungan yang tepat yang mana nih? Nah, kita cek nih. Kalau A tak kalikan 2, apakah lebih dari 3B? Wah, jauh, ya toh. 2 kali 3 aja 6. Apakah lebih besar daripada 8? Jauh. Kemudian 3A, 3 kita kalikan 3, 9. Apakah lebih besar daripada 2 kali 8? 16? Enggak mungkin, jauh juga. Terus yang B, kemungkinan yang B ini. Yang C maksudnya. Yang C itu 3B itu berarti 24. Apakah lebih besar daripada 6? Oh, benar. Berarti yang C. Oke, mudah ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita cek juga yang ini. Nah, oke, oke. Yang A, X-nya 4, Y-nya 3. Dengan A 6X min 2Y. Kita masukkan ini 24. 24 dikurangi 6 berarti ketemunya 18 yang A. Kemudian yang B itu 12 ditambah 9 itu 21. Oke. Nah, sekarang teman-teman diminta soalnya berbeda nih. Perbandingan antara 2A dan 3B. 2 kali A, 2 kali 18 itu 36, berbanding 3 kali B. B-nya itu adalah 21. 3 kali 21, 63. Ya toh? Nah, ini apa ini hubungannya ini? Ini 36, ini 63. Hubungannya apa? Apakah 2A sama dengan 3B? Oh, ternyata tidak. Apakah 2A sama dengan 3B? Kayaknya kok jauh. Ya toh? Dua kalinya aja nggak cukup ini. Apakah 2A kurang dari 3B? Oke, masih bisa.
Apakah 2A kurang dari atau sama dengan 3B? Nah ini, kalau ada tanda ini, berarti sama dengan. Lebih dari atau sama dengan. Lebih dari atau sama dengan. Itu ya teman-teman ya. Oke, itu yang selanjutnya. Yang terakhir nih, ada soal terkait dengan, apa namanya, yang kayak kemarin nih. Nektar, madu, stevia apa? Emang hubungannya? Nektar itu kalau lebah ngambil nektar terus dibawa ke sarang jadi madu gitu ya. Stevia itu apa? Tahu nggak stevia? Stevia itu kayak daun stevia itu kalau diekstrak itu jadi apa? Gula. Gula. Nah, tapi Gula stevia. Tapi di sini ada dua jawaban ini, Nek. Saya juga melihat ini ada dua jawaban. Tapi lebih stevia ini kan suatu apa namanya ekstrak gitu ya, ekstrak kayak ini, kayak nektar itu kan diekstrak diambil dari bunga gitu. Stevia juga ekstraknya, ekstrak dari apa? Ekstrak dari daun stevia. Nah, ekstraknya jadi suatu apa namanya? Suatu apa namanya suatu produk ya jadi produk madu gitu ya. Nah, suatu produk madu. Nah, yang A dan E ini juga sama-sama produk. Ini pemanis, ini gula. Cuma gula, gula itu identik dengan apa? Gula. Bahannya apa? Teman-teman tahu gula itu dari mana? Dari apa? Dari pohon apa? Pohon Tebu. Nah, pohon tebu. Nah, apakah stevia ini pohon tebu? Bukan sepertinya. Bukan. Nah, berarti ini jawabannya bukan. Kita berarti bisa pilih yang Manis. pemanis. Kayak gitu, teman-teman. Oh. Nah, itu juga pengecoh kayak gini. Gitu ya. Gula. Nah, dekat rumah saya itu ada pabrik madu Kesmo namanya. Nah, itu pabrik gula. Saya sering dulu waktu kecil apa namanya nyolongin apa tebu gitu ya. Ya maklum ya, anak kecil kan senengannya gitu ya. Terus disesepi gitu sama teman-temannya. Nah, itu ternyata gula. Jadi gula. Malah Ngawur itu. nah, itu ngawur itu memang. Payah itu. Ya, ini. Ya, namanya anak kecil ya dulu ya. Masih kecil itu, masih SD gitu kan biasanya kayak gitu. Ya kan cuma satu biji kan nggak kelihatan. Tapi ternyata itu nggak boleh ya. Iya. Nah, selanjutnya ya, soal yang terakhir ya, ini terkait dengan apa namanya? Kapal laut nahkoda ini gampang ya. Kapal ini suatu kendaraan, laut itu adalah eh, lokasi atau habitat atau apa ya tempat gitu ya tempat untuk kapal laut ini berlayar. Nahkoda itu apa namanya pengemudinya drivernya. Nah, kira-kira dari A sampai E yang masuk yang mana, yang masuk yang mana? Mas Alan yang mana, Mas Alan? A sampai E yang mana, yang apa, Mas Alan? Putus-putus. A masuk. Mm-mm. B juga masuk. E juga masuk. Wah, ini Eh, sopir ini. oh enggak masuk. Ya, A apakah berarti. ini suatu wilayah? Nah, berarti yang A ya. Nah, ini pesawat ya di udara. Ya, pengendaranya pilot Nahkoda, gitu ya. pilot sama. Nah, sama ya. Nah, ini Mm-mm. setara. Nah, diingat-ingat ini kesetaraan ini. Sama dengan itu setara. Walaupun nih teman-teman lihat ini di sini, kereta rel kondektor itu betul nggak? Relnya salah, harusnya darat nggak sih? Iya, betul. Kayak gitu. Nah, oke. Bisa dibayangin ya. Kesetaraan itu ya maksudnya setara ya. Oke, teman-teman. eh ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri, teman-teman. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya, teman-teman ya. Oke, foto dulu kita.
Izin untuk foto dulu ya teman-teman ya. Mas Hanif, Mas Alan, Mbak Asya, Mbak Anissa, Mas Misel, Mas Raihan, Mas Maula. Atau udah tidur ini? Halo, ini kalau Zoom-nya ini nggak dimatiin, halo. Nanti kebangun dari tadi loh. Oke, wah ini anak seni nih, graffiti nih. Mas Raihan mau open cam atau open mic? Ini saya persilahkan untuk stand up. Oke, oke, Mas Raihan mungkin baru ke kamar mandi. Oke, kita screenshot dulu ya teman-teman ya. Satu, dua, tiga. Oke, langsung tak kirim di ini dulu. Oke, teman-teman, terima kasih. Saya ucapkan ke teman-teman semuanya sudah belajar dari hari pertama sampai hari ke-10. Semoga apa yang teman-teman pelajari dari hari pertama sampai hari ke-10 ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Atau nanti Amin. teman-teman bisa belajar lagi di Cakra Academy, teman-teman. Nanti di Jogja, teman-teman bisa belajar. Kemudian teman-teman bisa apa namanya? Bisa semangat lagi, bisa keterima nanti seandainya teman-teman mau mendaftar di sekolah kedinasan ya. Semoga sukses, berjalan lancar. Kemudian besok kalau ketemu kami di jalan dari dari Tentor, nah nanti bisa saling menyapa atau saling apa namanya berkabar gitu ya teman-teman. Nanti kami tunggu sampai teman-teman sukses kita ketemu lagi di top levelnya teman-teman semuanya gitu ya teman-teman ya. Oke, itu aja dari saya. Kalau ada kesalahan dari kata selama saya mengajar di TIU, materi TIU, saya mohon maaf. Eh, atau mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu sepatah dua patah kata sebelum kita akhiri. Hmm. Ada? Oh, wis ngantuk Mas Alan. Pak, terima kasih udah sharing-sharing tips sama ilmunya. Nanti ya jangan lupa buat terus eh, kalau ada misalkan kendala atau apa bisa minta tolong minta tolong eh, kayak masih tetap berhubungan di dalam kontak atau seperti itu mungkin. Terima kasih. Mohon maaf juga kalau kita sering kadang nggak responsif, Oh, nggak apa-apa, santai aja. Santai mungkin aja. kayak gitu. Oke, makasih Mbak Asya dan Mas Alan dan semuanya teman-teman semuanya. Besok berkabar aja atau mungkin kontak saya kalau teman-teman ada pertanyaan, mau itu pertanyaan terkait dengan TIU atau terkait dengan perkuliahan yang teman-teman eh, apa namanya sekarang ada yang berkuliah gitu ya, bisa tanyakan. Atau Mas Alan yang dari pertanian, wah kita bisa kolaborasi. Atau mungkin teman-teman yang udah kuliah ini bisa kolaborasi sama saya. Saya di UST di Universitas Sarjana Wiyata Salaman Siswa ini dosen fisika. Nanti teman-teman kalau ada yang kaitannya sama fisika atau bisa kita kaitkan, nah nanti kita kolaborasi ya teman-teman ya. Oke, Mas. Oke, gitu ya. Oke, Ya. oke. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai ketemu lagi di lain waktu gitu ya. Terima Ya. kasih semuanya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, Waalaikumsalam terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke, sama-sama. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Ini saya tutup ya. Oke.